Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua kakak-kakak solih-solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti BDR ya kakak-kakak. Bertemu kembali pada pembelajaran PAI hari ini bersama saya Ustazah Sri. Materi kita hari ini yaitu bab 11 tentang tata cara bersuci. Ada yang tahu apa itu suci? Mengapa ya kita harus bersuci sebelum beribadah? Silakan disimak ya kakak. Bersuci sebelum beribadah. Suci artinya bersih. Kita umat Islam harus bersuci sebelum beribadah kepada Allah. Karena ketika kita sholat, berarti kita sedang menghadap Allah untuk berdoa. Jika kita dalam keadaan tidak suci, akan menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Bersuci disebut juga toharoh. Badan, pakaian, dan tempat tinggal harus bersih dari kotoran dan najis. Karena semua najis adalah kotor. Najis pada badan dan pakaian serta tempat tinggal harus segera dibersihkan sebelum kita sholat. Nah, contoh najis itu adalah kotoran manusia dan hewan, air kencing, bangkai, nanah, dan darah. Jadi, semua najis itu adalah kotor. Kemudian menunjukkan perilaku bersih. Seorang muslim harus hidup bersih, yaitu mandi setiap pagi dan sore. Tidak lupa menggosok gigi, lalu berganti pakaian. Mencuci kaki dan tangan setelah bermain di luar rumah. Membersihkan rumah, menyapu lantai, dan membuang sampah pada tempatnya. Allah menyukai orang yang selalu bersih, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Nah, berikut ada tata cara bersuci. Najis dan kotoran dibersihkan dengan air bersih. Jika tidak ada air, maka dengan tisu, kain, kertas, daun, kayu, dan batu. Najis yang menempel pada badan dibersihkan dengan air lalu dilap dengan kain. Najis yang melekat pada pakaian dibuang dengan tisu, lalu pakaian dicuci dengan sabun. Najis yang melekat pada tempat dapat dibuang dengan kayu atau batu, lalu dibersihkan dengan air atau dipel. Kemudian D, mempraktikkan tata cara bersuci. Bersuci harus menggunakan air yang suci, misalnya air sumur, air sungai, air hujan, dan air laut. Air kotor dan berbau termasuk air najis, misalnya air yang tercemar bangkai dan darah. Kemudian, dubur setelah buang air besar dan kubus setelah buang air kecil pasti akan terkena kotoran atau najis. Maka disucikan dengan cara menyiramnya dengan air bersih, kemudian gosoklah dengan jari tangan kiri. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun. Nah, menyucikan badan juga bisa dengan mandi. Nah, baik kakak-kakak, demikian materi yang Ustazah sampaikan hari ini, yaitu tentang tata cara bersuci. Semoga kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.